Suamiku melarangku datang ke pesta yang aku bangun dari nol, dan malam itu satu kalimatnya mengubah seluruh hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santi Story yang dirahmati Allah, di balik setiap kisah pasti ada hikmah yang tersembunyi. Pelajaran yang bisa mengubah arah hidup kita. Kisah kali ini akan membuat hati bergetar, mata terbuka, dan jiwa terinspirasi. Sebelum kita mulai, yuk kuatkan silaturahim ini dengan menekan tombol like, subscribe untuk selalu mendapat kisah penuh hikmah berikutnya, dan share video ini agar manfaatnya tersebar luas, menjadi amal jariah bagi kita semua. Siap menyelami lautan hikmah? Mari kita mulai. Aruna selalu percaya bahwa cinta yang dibangun dengan kesabaran akan bertahan menghadapi apapun. Ia memulai semuanya bersama Damar dari titik terendah. Di kontrakan sempit yang bocor ketika hujan, dengan meja lipat yang dijadikan tempat bekerja, dan kopi saset yang diseduh berulang kali untuk menemani begadang mereka. Dulu setiap malam penuh obrolan tentang masa depan. Damar duduk di lantai dengan laptop tua yang sering mati mendadak, sementara Aruna duduk di sampingnya. Mencatat rencana, memperbaiki kalimat proposal, menelpon satu persatu calon klien. Mereka saling membeli semangat. Jika Damar jatuh, Aruna mengangkat. Jika Aruna ragu, Damar meyakinkan. Perjalanan itu panjang. Ada kontrak pertama yang ditolak. Ada investor yang menghina mereka karena datang dengan pakaian sederhana. Ada malam ketika listrik diputus karena tak sanggup membayar tagihan. Namun mereka bertahan. Aruna yang menjemput peluang kecil, Damar yang mengeksekusi dengan penuh ambisi. Saat perusahaan mulai tumbuh, perubahan kecil itu datang, perlahan, nyaris tak terlihat. Damar mulai sering pulang larut malam. Alasan selalu sama. Rapat, presentasi, pertemuan urgent. Aruna percaya, sebab itu memang dunia bisnis yang sedang naik daun. Namun lama-kelamaan ia menyadari bahwa suaminya mulai jarang berbicara dengannya. Dulu sebelum tidur selalu bertanya pendapat Aruna tentang strategi pemasaran atau desain proposal. Kini Damar lebih sering berbaring sambil menatap ponselnya, tersenyum pada pesan yang entah dari siapa. Aruna terkadang berdiri lama di pintu kamar, mengumpulkan keberanian untuk bertanya bagaimana perusahaannya berkembang. Namun setiap ia membuka mulut, Damar hanya menjawab singkat, seolah semua ide Aruna tak lagi relevan. "Sudahlah, kamu tidak akan mengerti," ujar Damar suatu malam, sambil merapikan dasinya. Kalimat itu menancap dalam, lebih dalam daripada bentakan manapun. Perlahan Aruna merasa seperti udara. Ada, tapi nyaris tak terlihat. Ia masih menyiapkan sarapan setiap pagi, padahal Damar lebih sering melewatinya begitu saja sambil menerima panggilan telepon. Ia masih menunggu Damar pulang sambil menahan kantuk, meski akhirnya hanya mendengar pintu dibuka subuh dengan bau parfum ASI menempel di jasnya. Yang menyakitkan bukan hanya perubahan sikap suaminya, melainkan cara Damar mulai bergaul dengan orang-orang yang memandang rendah latar belakang mereka. Orang-orang yang tertawa ketika mendengar bahwa perusahaan besar itu dulu dibangun di kontrakan kecil. Suatu siang, Aruna ikut mengantar makanan ke kantor Damar. Ia disambut dengan tatapan meremehkan dari beberapa staf baru yang tak mengenalnya. "Bu, siapa ya?" Tanya salah satu dengan nada sopan tapi dingin. Damar keluar ruangan dan menyambut Aruna dengan tatapan canggung, sambil tersenyum palsu kepada rekan-rekannya. Untuk pertama kalinya Aruna merasa kedatangannya dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Sejak hari itu, ia jarang selagi menawarkan diri untuk membantu, meski hatinya masih ingin terlibat. Ia hanya duduk di ruang tamu rumah besar mereka. Rumah yang dulu mereka yang bikin bersama. Merasa seperti tamu di hidup suaminya sendiri. Namun di balik kesenyapan hari-harinya, ada kegelisahan yang tumbuh. Bukan sekedar rasa sedih atau kecewa, melainkan firasat bahwa sesuatu sedang bergerak di luar jangkauannya. Aruna belum tahu apa, belum tahu kapan akan pecah.
Tapi ia merasakan dengan jelas ada badai yang sedang mengarah kepadanya. Perlahan, namun pasti. Dan di detik itu, ia hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini harga dari mimpi yang dulu mereka bangun bersama? Pagi itu, Aruna bangun dengan perasaan gugup, sekaligus bersemangat. Ia telah menyiapkan gaun sederhana warna biru pucat yang ia simpan sejak perusahaan damar mulai mendapatkan klien besar. Gaun itu bukan mahal, tetapi memiliki nilai emosional baginya. Ia membelinya saat membayangkan suatu hari nanti ia berdiri di samping damar di acara resmi, sebagai pasangan yang membangun mimpi bersama. Hari ini seharusnya menjadi hari itu, perayaan besar perusahaan. Hari yang menandai betapa jauh perjuangan mereka melangkah. Aruna menata rambutnya perlahan, memeriksa pantulan dirinya di cermin. Ia tampak lebih dewasa dari beberapa tahun lalu, lelah namun tetap hangat. Ada cahaya di matanya, sedikit goyah namun tetap hidup. Ia membayangkan bagaimana Damar akan melihatnya. Mungkin terkejut, mungkin tersenyum bangga. Ia benar-benar ingin menunjukkan bahwa meski tak lagi terlibat di kantor, ia tetap ada. Ia masih bagian dari fondasi yang menguatkan perusahaan itu. Ketika Damar muncul di depan kamar, Aruna memanggilnya dengan lembut. "Aku sudah siap," katanya, tersenyum kecil. Namun, senyum itu berhenti di udara ketika tatapan Damar turun ke gaunnya. Tatapan datar. Bukan kekagetan, bukan pujian, hanya ketidaksukaan yang tak berusaha ia tutupi. "Kamu pakai itu?" Damar mengerutkan kening. Aruna mengangguk pelan, tidak paham arah pembicaraan sang suami. "Aku pikir karena ini acara besar perusahaan, aku bisa..." "Kau tak usah ikut." Nada itu turun mendadak, berat dan penuh jarak. Aruna terpaku. "Apa maksudmu?" Damar menghela nafas kasar, seolah kesal karena harus menjelaskan sesuatu yang baginya terlalu jelas. "Ini acara penting. Investor besar datang. Petinggi-petinggi dari luar negeri hadir, bukan untuk orang biasa." Ia menatap Aruna dari atas ke bawah. "Acara ini tuh untuk orang elit, Aruna, bukan levelmu." Ruang itu terasa mengecil. Suaranya seperti pisau yang ditarik perlahan, namun pasti menorehkan luka. Aruna ingin bicara, tetapi mulutnya tak bisa mengeluarkan suara. Tangannya yang tadi memegang klats kecil mulai bergetar. "Damar, aku hanya ingin mendampingimu. Kita membangun ini bersama. Kamu tidak akan cocok di sana." Damar memotongnya, dingin, tanpa sedikit pun belas kasih. "Aku tidak mau ada bisik-bisik kenapa istriku tampak biasa saja." Perkataan itu menghantam lebih keras daripada bentakan manapun dalam hidup Aruna. Ia menelan getir yang memenuhi mulutnya. "Jadi, itu alasannya." "Aku tidak mau dijelaskan panjang lebar," ujar Damar sambil merapikan jasnya tanpa menatap istrinya. "Kau diam di rumah, jangan pergi kemana-mana. Aku tak mau kehilangan fokus hanya karena harus mengurusi hal-hal kecil." Hal-hal kecil. Dulu Damar pernah menyebut Aruna alasanku bertahan. Kini ia menyebutnya hal kecil. Aruna berdiri mematung di depan pintu, gaun biru pucat yang ia banggakan seolah berubah menjadi kain yang memalukan. Dadanya terasa sesak, dan ia tak ingin menangis di hadapan lelaki yang tak lagi melihat nilainya. "Kalau begitu, pergilah," katanya pelan, berusaha kuat. Damar mengangguk cepat seolah lega. Ia mengambil kunci mobil dan berjalan keluar tanpa sedikit pun menoleh. Aruna tidak bergerak bahkan setelah suara mesin mobil menjauh. Ia berdiri di tempat yang sama, memegangi sisi pintu dengan jemari yang pucat. Rasanya seperti direnggut keluar dari rumah sendiri, dari hidup sendiri. Tak ada teriakan dramatis, tak ada pecahan kaca. Hanya hening yang lebih menyakitkan daripada pertengkaran paling keras sekalipun. Ketika akhirnya Aruna melanggah kembali ke dalam rumah, ia menatap seluruh ruangan yang dulu penuh canda dan mimpi. Kini terasa asing, seperti tempat singgah milik seseorang yang tak pernah menginginkannya hadir. Ia duduk perlahan di ujung tempat tidur, menatap pantulan dirinya di cermin.
Gaun biru pucat itu tidak berubah. Namun, perempuan yang mengenakannya kini bukan lagi Aruna yang sama. Luka yang lama ia tahan mulai membuka kembali, perlahan namun pasti, dan ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini bukan sekedar larangan, bukan sekedar gaun, bukan sekedar pesta. Ada sesuatu yang jauh lebih besar bersembunyi di balik kalimat sins itu. Sesuatu yang akan mengguncangkan seluruh hidupnya. Hujan turun perlahan sore itu, membasahi kaca jendela ketika ponsel Aruna bergetar. Ia masih duduk dengan gaun biru yang belum sempat ia lepas, memandangi lantai tanpa benar-benar melihat apapun. Suara panggilan pertama ia abaikan. Begitu pula panggilan kedua. Baru pada panggilan ketiga, ia meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Nama yang tertera membuatnya sedikit tegak. Ratri, teman lama yang sudah bekerja di perusahaan sejak awal berdiri, bahkan sebelum perusahaan memiliki kantor resmi. "Run, kamu lagi di mana?" Suara Ratri terdengar pelan, bukan seperti biasanya. Ada getaran tegang di balik nada itu. "Aku di rumah," jawab Aruna, berusaha terdengar normal. "Kenapa?" Ratri terdiam sesaat, seakan memilih kata dengan hati-hati. Lalu ia bertanya, "Kamu beneran gak datang ke acara perusahaan malam ini?" Aruna menutup mata mengingat kembali wajah Damar yang memandangnya dengan tatapan penuh penilaian. Damar melarang. Katanya, aku tidak cocok berada di sana. Di seberang, Ratri menarik nafas. Terdengar berat seolah ia sudah mendebak jawaban itu. "Run, kamu harus lihat sendiri. Biar aku jujur." Suaranya mengecil. Damar datang, bukan sendirian. Jantung Aruna berhenti sekejap. "Aku tidak mengerti," bisiknya. "Dia datang dengan perempuan itu, sekretaris barunya, yang namanya Celin." Aruna memegang ponsel lebih erat. Perempuan itu baru bekerja sekitar 3 bulan. Selalu tampil dengan riasan mewah, sepatu yang berkilau, parfum yang memenuhi ruang rapat. Aruna bahkan pernah menyapanya dengan ramah suatu kali saat mengantar makan siang. Dan Celin hanya menatapnya seperti menatap staf kebersihan. Ratri melanjutkan dengan suara tercekat. Sambil sesekali berhenti, seakan ragu apakah ia benar melakukan hal yang tepat. Dan bukan cuma itu. Investor baru mendekat ke Celin, bukan ke Damar. Mereka memuji penampilannya, memperkenalkannya sebagai kunci stabilitas perusahaan. Damar hanya tertawa dan membiarkan omongan itu. Seakan peranmu tidak pernah ada. Aruna menutup mata meski belum ada air mata yang jatuh. "Jadi itu alasannya," katanya pelan. "Run, kamu harus tahu, lingkaran baru Damar berbeda. Mereka tidak suka keberadaanmu. Ada manajer baru yang menganggap kamu penghalang. Beberapa dari mereka membujuk Damar untuk membangun citra baru, suami modern yang punya pasangan yang selevel lingkungan elit mereka." Aruna mendengar setiap kata seperti mendengar pintu hidupnya ditutup satu persatu. "Dan kamu juga harus tahu," lanjut Ratri dengan suara semakin perlahan. "Banyak strategi dan konsep yang dulu kamu buat sedang dihapus dari catatan internal. Seolah semuanya dari Damar atau dari mereka yang baru datang. Mereka sedang membentuk cerita baru tentang siapa yang paling berjasa." Aruna memejamkan mata. Ia teringat malam-malam begadang, menyusun tabel perhitungan, menulis ulang proposal, mendengarkan Damar bercerita tentang mimpinya yang ingin diwujudkan. Semua itu sekarang ingin mereka hapus. Dia bahkan menyuruh staf barunya merapikan ruang kerja dan membuang dokumen yang dianggap tidak penting, termasuk folder ide mulikmu. Tambah Ratri lirih. Ada sesuatu yang patah di dalam Aruna. Namun kepatahan itu tidak langsung berubah menjadi tangis. Justru menjadi hening. Hening yang menusuk. "Ratri," ujar Aruna pelan. "Terima kasih sudah memberitahu." "Run, kalau kamu butuh tempat menginap, atau..." "Tidak," potong Aruna lembut. "Aku akan baik-baik saja."
Setelah panggilan berakhir, Aruna menurunkan ponselnya perlahan. Hujan di luar semakin deras, seperti mengiringi sesuatu yang retak dalam diam. Ia memandang cermin, melihat dirinya dalam gaun biru yang kini tampak seperti kesalahan besar. Bukan karena gaunnya buruk, tapi karena ia terlalu percaya. Ruangan terasa dingin. Namun dari dalam diri Aruna, sesuatu yang lain muncul. Bukan hanya luka, bukan hanya kecewa, ada kesadaran baru yang tumbuh. Perusahaan itu tidak lagi milik mereka berdua. Ia telah dikuasai orang-orang yang bukan tahu perjuangan, melainkan tahu cara memanfaatkan. Dan suaminya sendiri ikut menikmati permainan itu. Aruna menghela nafas panjang. Satu hal kini jelas. Pengkhianatan itu bukan dimulai hari ini. Ia hanya baru saja melihatnya tanpa filter. Dan apapun yang terjadi setelah ini bukan lagi soal gaun biru atau pesta perusahaan. Ini lebih besar, lebih dalam, dan akan lebih menyakitkan. Malam itu rumah terasa terlalu senyap. Lampu ruang tamu temaram, hanya menyisakan bayangan-bayangan lembut yang jatuh di dinding. Aruna duduk seorang diri sambil memeluk kedua lengannya. Setelah semua yang ia dengar dari Ratri, kepalanya penuh pikiran namun tidak satu pun berubah menjadi tangis. Air matanya seperti sudah habis, dan yang tersisa kini adalah ruang kosong yang perlahan terisi sesuatu yang lebih tajam. Kejernihan. Ia berdiri dan melangkah menuju ruang kerja kecil di ujung lorong. Ruangan yang dulu menjadi pusat mimpi mereka, namun lama tak ia sentuh sejak Damar semakin menjauh. Di sana, lemari kayu tua masih berdiri, penuh dengan tumpukan kertas dan laptop lama yang sudah tak pernah digunakan. Aruna membuka pintu lemari itu pelan, seolah khawatir masa lalu akan runtuh menimpanya. Tumpukan dokumen yang ia lihat langsung membuat dadanya sesak. Proposal pertama yang gagal, rancangan brand yang ia gambar dengan tangan, catatan kecil berisi ide penjualan yang pernah mereka gunakan untuk menarik hati klien besar pertama. Semua itu masih ada. Masih dengan tulisan tangannya, yang jelas, teliti, penuh harapan. Satu persatu ia ambil dan letakkan di meja. Ia membuka lembaran demi lembaran, melihat tanggal, coretan revisi, dan tanda centang yang ia dan Damar buat dulu. Semuanya membuktikan betapa besar perannya dalam membangun perusahaan. Bukan sekedar istri yang menemani, ia adalah fondasi awal. Aruna menarik napas panjang. Jika orang luar kini mengatakan bahwa Damar membangun semua itu sendiri, maka seseorang telah menghapus bagian dirinya dari sejarah perusahaan. Ia menemukan laptop lamanya yang masih dilapisi debu tipis. Setelah membersihkan permukaannya dengan tisu basah, ia menyalakan laptop itu. Butuh beberapa menit sebelum mesin tua itu hidup, dan ketika layar menyala, Aruna tak bisa menahan hembusan napas yang berat. Di dalam folder bertuliskan riset 2018-2020, Aruna menemukan rangkaian dokumen yang ia buat dulu. Analisis pasar, daftar investor potensial, data survei pelanggan awal, sampai rancangan sistem yang kemudian menjadi ciri khas perusahaan Damar. Semua masih tersimpan rapi. Ia membuka satu dokumen yang mengandung strategi pemasaran awal, dokumen yang dulu ia buat sampai pagi buta. Di pojok bawah ada inisialnya, AM. Namun, ketika ia membandingkannya dengan versi resmi yang dikirim manajer baru, ia terhenyak. Format sama, isi sama, bahkan beberapa kalimat persis. Hanya saja, tanda tangan akhir pada dokumen baru itu bukan lagi AM, melainkan nama Damar dan kepala divisi pemasaran. Aruna mendasa kursi. Tidak marah, tidak terkejut, hanya tercerahkan. Ini bukan sekedar pengkhianatan hubungan. Ini penghapusan jati diri. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Aruna merasa tubuhnya berhenti bergetar bukan karena kehilangan, namun karena menemukan arah. Ia membuka ponselnya, mencari sebuah kontak yang sudah lama tidak ia hubungi. Narpati. Ia mengenalnya sejak masa SMA. Dulu mereka sering berbagi cerita tentang masa depan, lalu hidup membawa mereka ke arah berbeda.
Narpati menjadi seorang pengacara yang fokus pada kasus bisnis dan korporasi. Aruna pernah bertemu dengannya beberapa tahun lalu saat reuni, dan Narpati mengatakan, "Kalau kamu butuh bantuan hukum, apapun itu, telepon aku. Jangan ragu." Saat itu, Aruna hanya tertawa. Tak pernah menyangka kalimat itu akan menjadi penyelamat hari ini. Tangannya terhenti sejenak sebelum menekan tombol panggil. Ia tidak ingin terdengar kacau, jadi ia menarik napas panjang, dan ketika sambungan terhubung, suaranya terdengar tenang. "Narpati, ini Aruna." Butuh 2 detik sebelum respon terdengar, lalu suara di seberang terdengar hangat. "Aruna? Sudah lama sekali. Ada apa?" "Aku butuh bicara tentang sesuatu yang besar." Nada Narpati berubah serius. "Kamu bisa datang ke kantor besok pagi. Atau kalau kamu butuh sekarang, aku bisa ke rumah." Aruna tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya memutuskan berhenti diam. "Besok pagi, aku datang." "Baik, aku siap mendengar, Run." Setelah menutup telepon, Aruna memandang kembali seluruh dokumen di meja. Tangan-tangan yang dulu gemetar kini terasa stabil. Ada rasa pahit tetapi juga kekuatan baru. Ia menyadari sesuatu. Selama ini ia terlalu percaya bahwa cinta akan mengikat semuanya. Namun kini ia tahu bahwa yang mengikat seseorang bukan hanya perasaan, melainkan juga kehormatan diri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama diam, Aruna tidak merasa sendirian. Ia merasa terbangun, merasa sadar, merasa hidup kembali meskipun dengan luka yang belum sepenuhnya terungkap. Berikut lanjutan cerita untuk BAB 5, Malam Penuh Panggilan Histeris. Malam itu Jakarta diguyur hujan. Lampu-lampu kota memantulkan bayangan panjang di jalanan yang basah ketika Damar keluar dari sebuah restoran mewah di bilangan SCBD. Kemejanya berantakan, dasinya ditarik longgar, dan langkahnya sempoyongan. Senyum yang tadi dipajang sepanjang pesta hilang seketika ketika ia kembali menatap layar ponselnya. Tak ada satupun pesan dari Aruna. Ia menelan ludah, perasaan tak nyaman itu datang lagi. Seolah udara di sekitarnya mengerut, mempersempit ruang geraknya. Ia menekan nomor Aruna. Nada sambung. 1 kali, 2 kali, 10, 20. Tak diangkat juga. Damar semakin gelisah. Ia masuk ke mobil, menutup pintunya dengan kasar, lalu mengusap wajahnya. Nafasnya terengah-engah, bukan karena alkohol, melainkan ketakutan yang mulai bertumpuk. Ia mencoba menelpon lagi, lebih cepat, lebih panik. "Angkat Aruna, angkat!" Gumamnya, suaranya bergetar. Tapi Aruna tak menyentuh ponselnya malam itu. Ia sengaja membiarkan layar tetap gelap. Ia duduk dalam kamar yang tenang, lampu redup, memeluk lutut di atas tempat tidur yang dingin. Telepon yang terus bergetar hanya menjadi bukti satu hal. Damar sedang ketakutan, sangat ketakutan. Aruna menatap deretan panggilan itu dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan sedih, tapi lebih seperti seseorang yang mulai melihat pola. Semakin Damar menelpon, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar perselingkuhan. Telepon bergetar lagi. Aruna tidak bergerak. Sementara itu Damar mulai kehilangan kontrol. Ia menginjak pedal gas terlalu dalam, membuat mobil melaju cepat menembus hujan. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa Aruna hanya sedang ngambek. Tapi suara kecil di dalam kepalanya mengingatkan sesuatu yang lebih menakutkan. Bukan soal perselingkuhan, bukan soal foto-foto di pesta, bukan soal skandal. Ada hal lain, hal yang jauh lebih berbahaya. Damar menggigit bibirnya hingga nyaris berdarah. Ia mengingat laporan keuangan yang ia sembunyikan, transaksi-transaksi yang ia manipulasi, proyek fiktif yang ia buat untuk menutup lubang anggaran. Selama ini ia yakin Aruna tidak peduli urusan perusahaan setelah ia memutuskan mundur dari posisi strategis dulu. Tapi kini, kecemasannya berubah menjadi teror. Jika Aruna membuka dokumen-dokumen lama itu, jika Aruna mulai menyambungkan titik-titik, jika Aruna bertemu orang yang salah, termasuk Narpati,
sosok yang Damar tahu pernah dekat dengan Aruna di masa lalu, semua akan berantakan. Tiba di rumah, Damar berlari masuk sambil terus menekan tombol telepon yang kini bahkan tidak lagi menunggu jeda. Tangannya gemetar, suaranya pecah ketika mesin penjawab kembali muncul. "Aruna, tolong angkat telepon. Kita harus bicara. Ini penting, sangat penting." Ia menyandarkan tubuh ke dinding, berusaha menenangkan diri. Tapi telepon yang terus-menerus bergering tanpa jawaban membuat nafasnya semakin tersengal-sengal. Ia berjalan mondar-mandir, memegang kepala, meremas rambutnya sendiri seperti seseorang yang kehilangan arah. Tiba-tiba matanya mengetap laptop Aruna di ruang kerja. Terbuka, menyala. Ada beberapa folder yang tidak asing, nama-nama proyek lama, dokumen prariset, catatan strategi yang dulu dibuat Aruna, tapi kini diklaim sebagai hasil kerjanya. Wajah Damar mempucat. Apa dia sudah tahu? Tangan Damar terulur, tapi tiba-tiba berhenti tepat sebelum menyentuh keyboard. Ada firasat buruk yang lebih pekat daripada hujan di luar. Ia menatap layar itu dengan mata merah seolah laptop tersebut berubah menjadi bukti kejahatan yang siap meledak kapan saja. Ia mundur beberapa langkah lalu menjatuhkan diri di sofa. Nafasnya tersekat. Ia tahu bahwa Aruna bukan tipe yang akan marah secara impulsif. Jika Aruna diam, itu lebih menakutkan. Dan malam ini Aruna diam. Sengaja diam. Memberi ruang bagi Damar untuk tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Sementara itu Aruna duduk di tepi jendela. Hujan turun lembut, menambah ketenangan yang aneh pada malam yang penuh hiruk-pikuk di ponselnya. Ia menyadari satu hal penting. Jika Damar bersikap setakut itu hanya karena ia tidak mengangkat telepon, berarti ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan dengan panik. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar skandal pribadi. Aruna menautkan jari-jarinya. Bukan lagi air mata yang jatuh dari matanya malam itu. Hanya satu tarikan nafas panjang, tenang, terukur, dan penuh perhitungan. Jadi, ini alasan sebenarnya kau takut kehilangan kendali, Damar. Bisiknya Dam malam itu, tanpa ia sadari Aruna tidak sekedar menjadi istri yang disakiti. Ia mulai berubah menjadi seseorang yang mengamati, mengurai, dan bersiap menyusun langkahnya sendiri. Dan Damar, di tengah kepanikan yang membuatnya hampir kehilangan kewarasan, tidak tahu bahwa ketakutan itu justru membuka pintu menutup kebenaran yang selama ini ia berusaha tutup rapat. Jika kamu ingin, aku bisa melanjutkan ke bab selanjutnya atau memperdalam konflik finansial Damar yang mulai terungkap. Pagi itu, Aruna berdiri di depan cermin lama yang selama ini hanya menjadi saksi dirinya merapikan rambut seadanya sebelum bergegas mengurus rumah. Pagi ini berbeda. Ada sinar baru di balik tatapan matanya, bukan karena ia ingin terlihat cantik untuk seseorang, tetapi karena ia ingin mengingat siapa dirinya sebelum semua ini terjadi. Ia menatap bayangan dirinya yang tampak lelah namun masih memiliki kekuatan tersisa. Lalu, perlahan, ia mulai menyisir rambutnya dengan teliti. Ia memilih blaus peti sederhana, memulas wajahnya tipis dan merapikan alisnya. Tidak berlebihan, tidak dramatis, hanya mengembalikan dirinya yang dulu pernah percaya diri, pernah berdiri setara dengan para pemimpin besar, pernah memiliki visi. Saat ia selesai berdandan, senyuman kecil muncul di wajahnya, senyuman yang sudah bertahun-tahun tidak ia lihat. Ini baru permulaan, gumamnya. Setelah sarapan sederhana, Aruna membuka laptop di ruang kerja. Udara pagi terasa lebih segar daripada biasanya. Ia membuka folder demi folder, membaca ulang dokumen-dokumen lama yang dulu ia buat dengan begitu serius. Ada strategi awal perusahaan, analisis risiko, rancangan model bisnis yang pernah ia kerjakan dari nol, dan rangkaian langkah operasional yang waktu itu menjadi fondasi kokoh perusahaan mereka. Dulu, ia menyerahkannya pada Damar dengan kepercayaan penuh, sebagai pasangan dan rekan. Kini, ketika melihat semua data itu kembali, sesuatu bergetar di dadanya, bukan sedih, melainkan bangga. Ternyata dirinya pernah berharga, pernah berperan besar, pernah membangun sesuatu.
Ia mulai mengarsipkan semuanya ke dalam folder khusus, disusun rapi, dipisahkan berdasarkan tahun, dan diberi label jelas untuk memudahkan proses verifikasi nanti. Ia juga mengambil beberapa foto dokumen fisik lama, memindainya, dan membuat catatan di buku kecil. Setiap bukti yang terkumpul menguatkan perasaannya. Ia bukan lagi perempuan yang dipinggirkan. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Aruna sedang bangkit. Siang harinya, ia menghubungi beberapa rekan lama, orang-orang yang pernah bekerja bersamanya di awal berdirinya perusahaan. Beberapa sudah pindah kerja, beberapa masih mengingat bagaimana Aruna menjadi otak dari banyak ide besar. Percakapan melalui telepon itu terasa hangat. Bu Aruna, tentu saya ingat. Banyak strategi yang dipakai perusahaan sekarang itu awalnya dari rumusan ibu. Kalau ibu butuh testimoni, saya siap membantu, kata salah satu rekan lama dengan jujur. Aruna terdiam sejenak, tenggorokannya mengencang. Ia tidak menyangka masih ada yang mengingat kontribusinya. Terima kasih, saya sangat menghargainya. Jawabnya pelan namun mantap. Telepon demi telepon, pesan demi pesan menguatkan posisinya, bukan hanya secara hukum, tapi secara moral. Ia tidak bekerja sendirian dulu, dan ia tidak sendirian sekarang. Sore menjelang, Aruna duduk di meja makan dengan setumpuk dokumen, catatan timeline, dan flash disk yang berisi salinan file penting. Di tengah tumpukan itu, terdapat sebuah kartu nama yang sudah sedikit usang. Narpati, konsultan hukum dan mitra strategi bisnis. Ia menggenggam kartu itu. Ada nostalgia singkat, bukan soal romantisme, melainkan rasa percaya yang dulu sempat terbangun. Narpati pernah menjadi sosok yang selalu melihat potensi Aruna ketika orang lain meragukannya, termasuk dirinya sendiri. Ia menarik nafas panjang, lalu menekan tombol telepon. Suara Narpati muncul beberapa detik kemudian, hangat namun tegas. Aruna, sudah lama sekali. Kamu baik-baik saja? Pertanyaan sederhana itu terdengar berbeda. Mungkin karena sudah sekian lama tidak ada orang yang sungguh peduli menanyakan kabarnya tanpa agenda tersembunyi. Aku butuh bantuanmu, ucap Aruna pelan tapi tegas. Narpati tidak langsung menjawab, ada jeda singkat sebelum ia berkata, "Kapan aku bisa ketemu denganmu?" "Secepatnya. Aku akan atur jadwal malam ini jika perlu." Nada suaranya tidak hanya profesional, tetapi juga memberikan rasa aman. Aruna merasa ruang dadanya melebar sedikit. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak merasa sendirian. Asar menjelang ketika Aruna menutup semua berkas dan berdiri. Fisiknya lelah, tetapi jiwanya terasa lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Perhatiannya kembali teralih ke cermin di ruang tamu. Kali ini ia menatap diri bukan untuk memastikan tampilan luarnya, tetapi untuk mengkonfirmasi sesuatu pada dirinya sendiri. Tidak lagi Aruna yang menunduk. Tidak lagi Aruna yang membiarkan dirinya dihancurkan tanpa suara. Tidak lagi Aruna yang mengubur semua kemampuan di dalam gelap. Perempuan yang kini menatap balik dari dalam cermin itu adalah seseorang yang sedang mengambil kembali kendali hidupnya sedikit demi sedikit. Perempuan yang siap menghadapi badai bukan dengan air mata, tapi dengan bukti dan strategi. Dan Aruna tahu betul, langkah kecil hari ini akan menjadi awal dari gerakan besar yang akhirnya memuat dia berdiri tegak. Jika kamu ingin, aku bisa lanjutkan ke konflik berikutnya. Pertemuan dengan Narpati atau momen ketika Aruna mulai menemukan bukti pelanggaran keuangan yang lebih dalam lagi. Sore itu, sebuah undangan networking tiba di email Aruna. Sebuah acara yang dulu selalu ia hindari karena merasa tidak pantas. Terlalu sederhana, terlalu bukan siapa-siapa dibandingkan para elit bisnis yang hadir. Namun kali ini, Aruna menatap undangan itu lama-lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ada keberanian yang tumbuh pelan namun pasti. Ia menekan tombol daftar. Tangan yang dulu gemetar saat menerima undangan semacam itu
kini stabil. Keputusan itu terasa seperti langkah kecil, tapi bagi Aruna, itu adalah deklarasi bahwa dirinya mulai kembali mengambil ruang yang dulu ia bangun. Malam acara tiba dengan angin yang bertiup tenang. Aruna mengenakan dress hitam elegan, sederhana tanpa banyak hiasan, tapi memancarkan wibawa. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih dengan riasan tipis yang mempertegas garis matanya. Ketika ia melangkah masuk ke ballroom hotel, ia sempat menarik nafas panjang. Ia bukan datang sebagai pendamping siapapun. Ia datang sebagai dirinya sendiri. Beberapa tamu menoleh. Ada yang saling berbisik. Sebagian lain hanya bisa menebak-nebak. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum seorang pria berusia 50-an dengan jas abu-abu menghampirinya sambil senyum lebar. "Ini benar Aruna? Sudah lama sekali." Serunya, Aruna mengenali pria itu, Pak Baskara, salah satu investor pertama yang dulu ia dan Damar yakinkan untuk masuk ke perusahaan. Pria yang dulu sangat menghargai Aruna hingga perusahaan mulai besar, dan Aruna perlahan menghilang dari panggung. "Saya pikir Anda sudah berhenti dari dunia bisnis." Lanjutnya, sambil memberikan jabat tangan hangat, Aruna menggeleng pelan. Senyumnya lembut namun memiliki ketegasan berbeda. "Saya hanya mengambil jeda. Sekarang saya kembali." "Bagus, pengusaha secerdas Anda tidak seharusnya tenggelam." Kata-kata itu mengalir tanpa basa-basi, seolah seluruh dunia tahu bahwa Aruna layak berada di tempat itu. Aruna mulai bercakap, menjelaskan beberapa ide bisnis baru yang sedang ia rancang. Suaranya tidak lagi penuh keraguan. Ia menguasai materi, memahami isu-isu yang sedang hangat dibicarakan, dan menyampaikan analisanya dengan detail yang membuat beberapa tamu lain ikut bergabung. Dalam waktu setengah jam, Aruna sudah dikelilingi oleh 3 investor senior, 1 pakar branding, dan 2 pengusaha muda yang tampak sangat tertarik dengan pandangannya. Beberapa dari mereka tercengang. "Kenapa selama ini Anda tidak tampil? Perusahaan suami Anda? Saya pikir semua ide berasal dari seorang yang..." Aruna menatap mereka dengan senyum halus. Banyak hal tidak tampak dari luar. Senyuman itu cukup untuk membuat mereka saling pandang, seolah baru menyadari bahwa selama ini ada narasi yang salah. Opini mulai bergerak, suara mulai berubah arah, dan semuanya terjadi tanpa Aruna harus menyebutkan satupun tentang Damar. Di sisi kota, Damar sedang menghadiri jamuan rekan bisnis di restoran elit. Ia tampak gelisah, mengecek ponselnya lebih sering daripada biasanya. Sejak Aruna menolak berbicara dengannya beberapa hari terakhir, Damar merasa ada sesuatu yang bergerak di luar jangkauannya. Ketika salah satu rekannya duduk di sebelahnya dan berkata santai, "Tadi saya lihat istrimu di acara networking. Dia terlihat berpengaruh, banyak yang mengerumuninya." Damar spontan menoleh. "Kau yakin itu Aruna?" Suaranya meninggi tanpa ia sadari. "Jelas sekali, dia tampil elegan sekali. Investor lama kalian seperti Baskara pun terlihat akrab dengan dia." Damar mendadak kehilangan fokus. Kata-kata itu menusuk telinganya. Ada rasa tidak nyaman yang menjalar hingga ke dada. Tidak sepenuhnya cemburu, tetapi ancaman. Aruna, perempuan yang selama ini ia anggap tidak berarti dalam lingkaran elit, tiba-tiba dipuji, diakui, dan dihormati. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba, semakin pikirannya dipenuhi bayangan Aruna berdiri tegak, berbicara di depan orang-orang penting, menarik perhatian. Bukan seperti Aruna yang dulu. Di ballroom hotel, Aruna perlahan memisahkan diri dari kerumunan ketika acara hampir berakhir. Ia berjalan menuju balkon luar untuk menghirup udara segar. Lampu-lampu kota terlihat berpendar lembut. Angin membawa aroma bunga dari taman hotel. Suara langkah seseorang mendekat. "Maaf mengganggu, boleh saya duduk?" Aruna menoleh. Seorang wanita elegan berusia 40-an dengan riasan minimal berdiri di belakangnya. Aruna mengenali wajah itu, Bu Ratna, salah satu investor lama yang dulu sangat menaruh hormat padanya. "Tentu," jawab Aruna. Setelah duduk, Bu Ratna menatap Aruna lama sekali, sebelum akhirnya berkata, "Jujur, saya senang melihatmu kembali. Saya selalu bertanya-tanya, kenapa kamu menghilang selama ini? Kamu punya kapasitas yang besar, bahkan lebih besar daripada suamimu.
Aruna tidak langsung berbicara. Ia menatap lampu-lampu kota, membiarkan kalimat itu menggantung beberapa detik. Ada masanya saya terlalu percaya bahwa diam adalah bentuk kesabaran. Tapi ternyata diam justru membuat saya menghilang. Aruna berkata pelan. Bu Ratna tersenyum tipis, penuh arti. Kamu kembali di waktu yang tepat. Banyak orang justru mulai mempertanyakan keputusan-keputusan Damar belakangan ini. Perusahaan itu sepertinya tidak dipimpin sebijak dulu. Kata-kata itu menguatkan Aruna. Pandangan orang-orang perlahan berubah. Fondasi yang selama ini Damar bangun berdasarkan kesan, bukan substansi, mulai retak dan Aruna berdiri di tempat paling tepat untuk melihat retakan itu melebar. Saat ia meninggalkan acara malam itu, Aruna merasa sesuatu dalam dirinya mengeras menjadi tekad. Langkah-langkah kecil yang ia ambil mulai mengubah arah angin. Nama Aruna yang dulu seperti bayangan di belakang suaminya, kini kembali bergema di ruang-ruang yang dulu ia tinggalkan. Ia tidak perlu mengangkat suara, tidak perlu konfrontasi. Kehadirannya cukup untuk mengguncangkan benteng yang Damar bangun dengan kesombongan. Dan ketika Aruna kembali pulang malam itu, tatapannya jauh lebih mantap dibandingkan saat ia pergi. Balasan itu belum terlihat, tetapi fondasinya sudah mulai dibangun pelan, tenang, namun sangat tajam. Malam itu hujan turun perlahan. Seperti mengetuk-ngetuk atap rumah dengan ritme yang sama dengan detak jantung Aruna. Ia duduk di depan laptop di ruang kerja, menatap lembar-lembar laporan keuangan yang ia dapatkan melalui jalur tak langsung. Dokumen yang seharusnya tidak pernah keluar dari kantor pusat. Laporan itu terlihat rapi di permukaan. Grafik naik, laba stabil. Ekspansi berjalan mulus. Namun dari cara angka-angka disusun, Aruna menemukan pola yang aneh. Ia menajamkan pandangan, lalu memeriksa ulang data yang ia simpan bertahun-tahun lalu sebelum ia menghilang. Tidak cocok. Sama sekali tidak cocok. Ia memperbesar layar, memperhatikan satu kolom yang sebenarnya kecil namun menjadi sumber masalah. Pengeluaran operasional yang dipotong tanpa logika, pemasukan fiktif dari proyek yang tidak pernah ia dengar namanya, dan transfer dana ke rekening perusahaan berbeda yang ia curigai milik rekan dekat Damar. Hatinya menegang. Ia mencoba mengatur nafas, menyalakan mode analisisnya. Mode yang selama ini membantunya merancang strategi awal perusahaan. Perlahan ia menyusun bukti dalam satu folder baru, memberi label irregularities. Setengah jam kemudian ponselnya bergetar. Narpati. Baru kirim dokumen, ucap Aruna tanpa basa-basi. Sedang kubuka, suara Narpati terdengar fokus. Hening beberapa saat sebelum ia bergumam rendah. Ini bukan salah input, ini memanipulasi data secara sengaja. Aruna memejamkan mata. Ia tahu itu, tapi mendengarnya dari mulut seorang pengacara membuat kenyataan itu semakin berat. Perusahaan sebenarnya sedang bermasalah, tanya Aruna, suaranya stabil. Kalau data ini benar, masalahnya bukan kecil, jawab Narpati serius. Damar menutupinya dengan pesta perusahaan, gaya hidup mewah, dan laporan yang disesuaikan agar terlihat baik di mata investor. Jika ini terbuka, banyak pihak akan mempertanyakan integritasnya. Aruna menatap jendela, melihat bayangan dirinya yang kini tidak lagi gemetar. Tidak ada kepanikan, tidak ada histeria. Hanya satu kepastian. Ia harus melakukan sesuatu. Aku tidak ingin gegabah, katanya. Itu sikap yang tepat, jawab Narpati. Kita susun rencana pelan. Kita bongkar dengan cara yang paling rapi. Beberapa hari kemudian Damar pulang lebih awal. Aruna sedang merapingkan dokumen-dokumennya ketika suara pintu dibuka keras dari ruang depan. Aruna, panggil Damar dengan nada kasar. Aruna tetap tenang. Ia berjalan keluar sambil menutup laptop. Begitu melihatnya, Damar langsung meledak. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan? Kau mulai ikut campur urusan perusahaan lagi? Kau bicara dengan para investor? Apa maksudmu? Aruna tidak menjawab. Ia menatap Damar dengan sorot yang tak lagi menunduk. Aku bertanya. Damar membentak, matanya merah menahan marah. Aku hanya berkata pelan.
Aku kembali pada yang memang milikku, bukan milikmu. Damar menunjuk wajah Aruna. Perusahaan itu tempat orang-orang besar. Kau tidak mengerti bagaimana dunia itu bekerja. Dan kau, dengan muka polosmu, berani mengacaukan semuanya. Aruna menahan tigeri. Dulu bentakan itu sudah cukup membuatnya membisu berhari-hari. Sekarang tidak. Aku mengacaukan. Atau kau yang menutupi kekacauanmu sendiri? Suara Aruna rendah namun tajam. Damar terhenti. Sekejap wajahnya berubah. Seperti seseorang yang baru sadar rahasianya mulai tercium. Kau tidak tahu apa-apa. Bumam Damar mencoba melunak. Aruna, aku hanya mencoba menjaga citra perusahaan. Dunia bisnis itu keras. Tidak selalu bisa jujur. Memalsukan laporan bukan soal kerasnya dunia, Damar. Itu kejahatan. Damar berjangan mendekat, menarik napas cepat. Kau bicara dengan Harpati. Kau bekerja sama dengan dia. Kau mau menjebak aku. Aruna tidak bergerak. Kalau kau tidak berhenti sekarang, Damar melanjutkan dengan suara bergetar. Bukan karena takut pada Aruna, tapi pada konsekuensi di luar sana. Aku akan terpaksa melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan kau menghancurkan hidupku. Aruna menatapnya lama-lama. Akhirnya ia berkata, aku tidak berniat menghancurkan siapapun. Aku hanya tidak ingin kau terus menghancurkan dirimu sendiri dengan kebohongan yang semakin besar. Jadi kau mengaku sedang menyelidiki aku? Damar naik hitam lagi. Suaranya menggelegar. Tentu, jawab Aruna datar. Karena suamiku tidak lagi bisa dipercaya. Damar membanting vas kecil di meja. Pecahannya berhamburan, tapi Aruna tidak bergeming. Tatapan matanya membuat Damar justru terlihat semakin kecil, semakin kehilangan kendali. Aruna, Damar hampir menjerit. Kau pikir kau siapa sekarang? Kau pikir kau bisa mengancam aku? Kau itu tidak akan pernah. Kau salah. Damar terpaku. Aruna melangkah maju, menatap langsung ke matanya. Aku bukan perempuan yang dulu. Dan kau bukan lagi satu-satunya orang yang memiliki kekuatan. Damar menatap istrinya lama sekali, mencari celah untuk merendahkannya seperti dulu. Tapi kali ini, Aruna tidak goyah. Ketika Damar akhirnya mundur beberapa langkah, wajahnya bukan sekedar marah. Ada ketakutan yang ia coba sembunyikan. Ketakutan atas sesuatu yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Aruna yang bangkit. Aruna yang tidak bisa dikendalikan. Aruna yang tahu terlalu banyak. Dan untuk pertama kalinya, Damar menyadari ia sedang berhadapan dengan perempuan yang jauh lebih kuat daripada yang selama ini ia bayangkan. Aruna menerima email undangan itu tepat saat matahari baru naik. Logo perusahaan besar terpampang jelas di bagian atas. Disertai salam hormat dan permintaan agar ia hadir sebagai salah satu tamu kehormatan di acara pertemuan tahunan para investor. Nama Aruna tercantum sebagai founder muda berprestasi setelah proposal kerjanya yang dulu pernah diremehkan Damar menarik perhatian para petinggi perusahaan lain. Tangannya sempat bergetar, tapi bukan karena takut. Ada perasaan lain, campuran antara lega, puas, dan keberanian yang baru ia kenal dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil. Inilah saatnya. Acara digelar di hotel yang sama. Gedung tempat Damar dulu melarangnya masuk karena ia dianggap tidak pantas menemani suami menghadiri acara formal. Kenangan itu kembali melimpas, namun tidak lagi menyakitkan. Kini hanya menjadi pengingat betapa jauhnya ia melangkah. Aruna memilih gaun simpel namun memukau, potongan clean dan elegan, rambut disanggul rapi, riasan tegas namun tidak berlebihan. Ia terlihat seperti wanita yang baru pulang dari kemenangan besar, tenang, terarah dan jelas tahu nilainya sendiri. Saat ia melangkah memasuki lobi, suara percakapan mereda seketika. Beberapa investor yang dulu meremehkannya terkejut melihat transformasinya. Manajer acara segera menghampiri, menyapanya dengan hormat, seolah Aruna sudah lama menjadi bagian inti dari lingkaran penting ini.
Namun kegemparan yang paling nyata muncul beberapa menit kemudian, ketika Damar tiba. Ia baru turun dari mobil saat melihat seseorang berdiri di karpet merah dengan cahaya lampu yang menyorot tepat ke arah yang tidak pernah ia duga. Langkahnya terhenti, napasnya memburu. Matanya memicing memastikan bahwa ia tidak sedang berhalusinasi. Ternyata benar, Aruna, istrinya, wanita yang dulu ia buat merasa kecil dan tak berarti. Wanita yang ia tinggalkan saat paling membutuhkan. Wanita yang kini berdiri lebih tegak darinya. Aruna? Suara Damar tercekak, hampir tidak terdengar. Aruna hanya menoleh sekilas. Gerakannya tenang, tidak tergesa dan tidak tampak emosional. Ia tersenyum di ujung bibirnya. Senyum seseorang yang tidak lagi berada di bawah kendali siapapun. Selamat malam, ucap Aruna tanpa nada menggurui, namun cukup membuat tengkuk Damar meremang. Damar mencoba mendekat, tetapi langkahnya terhenti saat beberapa investor besar menghampiri Aruna lebih dulu. Ini dia orangnya. Salah satu eksekutif ternama menepuk bahu Aruna dengan ramah. Wanita yang idenya membuat kita semua tertarik. Anda luar biasa, Ibu Aruna. Ucapan itu terdengar jelas, sengaja atau tidak, tepat di telinga Damar. Wajahnya memucat. Ia baru benar-benar memahami sesuatu. Aruna datang bukan sebagai undangan tambahan, bukan sebagai pendamping siapapun. Ia hadir sebagai bintang acara. Dalam sekejap, Damar merasakan seluruh posisinya bergeser. Ia biasanya menjadi pusat perhatian di setiap acara. Tetapi kali ini ia seperti tenggelam di antara kerumunan yang sibuk menyambut wanita yang dulu ia remehkan. Di dalam ballroom, suasana semakin menegang. Para tamu undangan mulai berdatangan. Lampu kristal berpendar lembut, musik latar mengalir tenang. Namun di tengah kemewahan itu ada ruang yang terasa seperti medan perang tak terlihat. Ruang antara Aruna dan Damar. Saat jeda acara, Damar akhirnya berhasil menemukan kesempatan untuk berbicara dengan Aruna. Ia menahan lengannya pelan, mencoba menjaga penampilan agar tidak terlihat panik. Kita perlu bicara, katanya pelan, namun suaranya penuh tekanan. Aruna melepas pegangan itu halus namun tegas. Saya rasa tidak ada yang perlu dibicarakan. Nada Damar meninggi sedikit. Aruna tolong, ini bukan tempat. Justru ini tempat yang tepat. Tempat yang sama di mana kamu dulu merendahkan saya di depan rekan-rekanmu. Damar terdiam, wajahnya menegang. Beberapa investor yang berdiri tak jauh dari mereka mencuri pandang merasakan aura tegang yang tiba-tiba muncul. Aruna melangkah satu langkah lebih dekat, suaranya tetap lembut namun membawa kekuatan yang baru. Kamu takut saya membuka kebusukanmu di sini? Tanyanya pelan. Damar menalan ludah, tatapannya gelisah. Aruna jangan buat masalah, bisiknya. Aruna tersenyum tipis. Masalah? Kamu lupa, kamu yang dulu menciptakan semuanya. Semua kebohongan, semua penghinaan, semua rasa malu. Tatapan para eksekutif kini mulai terarah kepada mereka. Suara percakapan mereda sedikit. Damar menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap terlihat profesional. Aruna, kita bisa selesaikan ini setelah acara. Jangan... Setelah acara, Aruna menahan tawanya. Kamu hanya takut reputasimu jatuh. Di momen itu Damar melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat dari Aruna. Keberanian yang membuatnya merasa kecil. Ia ingin menjawab, namun kata-katanya tercekat. Aruna sudah terlalu berubah, dan perubahan itu membuatnya tidak tahu harus menempatkan diri di mana. Suasana ballroom makin sunyi menjadi saksi ketegangan yang tidak bisa dihindari. Dan pada saat itulah, investor yang sebelumnya mengundang Aruna menghampiri mereka dengan wajah cemas bercampur penasaran. Ada masalah? Tanyanya halus. Aruna menoleh, senyum anggun baru kembali muncul. Tidak ada, hanya percakapan lama yang sudah tidak penting. Perkataan itu seperti tamparan yang tak bersuara, tapi mematikan. Damar menunduk sedikit, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan kendali bukan hanya atas percakapan, tapi atas seluruh arah hidupnya. Acara terus berjalan, namun badai sebelahnya baru saja terbentuk. Semua orang bisa merasakannya, bahwa ini belum mencapai titik pecahnya terbesar. Dan setiap detiknya terasa seperti mundur menuju titik pecah yang tidak bisa dihindari. Aruna duduk sendirian di balkon kamarnya malam itu, memandangi lampu kota yang berkelip seperti bintang yang dipaksa turun ke bumi. Angin malam membawa aroma hujan yang tertunda, seperti suasana hatinya yang penuh tekanan namun tetap menahan diri. Banyak hal terjadi dalam satu hari, terlalu banyak bahkan. Pertemuan dengan Damar, suasana tegang di acara perusahaan, tatapan investor yang campur aduk antara penasaran dan kagum, dan kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi berada pada posisi yang sama. Ia meraba dadanya, mencoba mengenali rasa yang muncul.
Ada lega, ada amarah yang masih tersisa, ada sakit yang belum sembuh sepenuhnya. Namun ada juga kekuatan yang seperti baru tumbuh dan terus menguat tanpa bisa dihentikan. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari salah satu investor besar yang hadir siang tadi. Singkat, namun memiliki bobot yang besar. Kami ingin segera bertemu Anda untuk membicarakan peluang kerjasama lebih dalam. Anda punya potensi besar. Mari atur jadwal. Aruna menarik napas panjang. Seluruh hidupnya berubah begitu cepat. Dulu ia hanya ingin dihargai suaminya. Ingin dipandang sebagai seseorang yang berarti, bukan bayangan yang berdiri di belakang laki-laki yang hanya peduli reputasi. Sekarang, dunia bisnis yang dulu terasa jauh dan berat tiba-tiba membuka pintu, memanggilnya masuk sebagai pemain utama. Namun di balik semua kemungkinan baru itu, ada pertanyaan besar yang menunggu dijawab. Apa yang akan ia lakukan terhadap Damar? Esokan paginya, ia kembali ke ruang kerjanya, tempat ia menulis, menata strategi dan menyusun rencana yang selama ini ia pendam. Di meja itu, ia menumpuk semua dokumen laporan, bukti penggelapan yang pernah dilakukan Damar, serta beberapa kesaksian karyawan yang diam-diam menghubunginya setelah mengetahui ia mulai mendapat perhatian publik. Mereka semua mengaku takut berbicara karena jabatan Damar terlalu tinggi, namun mereka percaya Aruna bisa melakukan sesuatu. Aruna memandang satu persatu kertas itu. Setiap lembar adalah cerita tentang keserakahan Damar. Cerita yang ia buta selama bertahun-tahun karena terlalu sibuk berharap suaminya berubah. Telepon berdering. Namanya muncul di layar. Damar. Aruna tidak langsung mengangkat. Ia membiarkan dering itu berhenti, digantikan pesan suara yang masuk. Aruna, kita perlu bicara. Aku harus jelaskan semuanya. Tolong, beri aku kesempatan. Suara itu terdengar lebih rapuh dari sebelumnya. Namun Aruna tidak lagi percaya pada kelembutan mendadak yang selalu muncul ketika Damar terpojok. Ia menutup ponsel, kemudian berdiri, merapikan blazernya. Hari ini ia memiliki janji bertemu dengan beberapa eksekutif besar. Pertemuan penting yang bisa menentukan arah masa depannya. Namun di balik semua kemungkinan baru itu, ada pertanyaan besar yang menunggu dijawab. Apa yang akan ia lakukan terhadap Damar? Pertemuan berlangsung di sebuah ruang rapat dengan dinding kaca besar. Aruna duduk di ujung meja, berhadapan dengan 3 investor berpengaruh. Mereka memuji presentasinya, strategi yang ia tawarkan, dan keberanian yang ia tunjukkan di acara kemarin. Salah satu dari mereka berkata, "Kami dengar Anda memiliki akses informasi penting terkait beberapa masalah internal yang melibatkan Damar. Jika itu benar, dan jika Anda bersedia mengungkapkannya, Anda tidak hanya membentuk perusahaan tapi juga membuka jalan besar bagi masa depan Anda." Kalimat itu membuat Aruna terdiam. Semua mata tertuju kepadanya. Pintu ke masa depan ada di depannya. Namun pintu menuju balas dendam juga terbuka lebar. Aruna memejamkan mata sebentar, mendengar kembali gema-gema masa lalunya. Malam-malam ia menangis diam-diam, hinaan yang ditelan sendirian, perasaan kecil yang Damar tanamkan bertahun-tahun, dan rasa tidak berharga yang selalu menghatuinya. Lalu ia mengingat momen terbaru. Cara investor menghargainya. Cara dunia melihatnya tanpa embel-embel status istri siapa. Dan cara ia berdiri menghadapi Damar tanpa gemetar. Ia membuka mata perlahan. Di hadapannya ada 2 pilihan. Meruntuhkan Damar atau menempatkan dirinya di jalan baru tanpa perlu menjatuhkan siapapun secara berlebihan. Pilihan manapun akan membawa konsekuensi besar, bukan hanya bagi karirnya, tapi juga bagi kedamaian batinnya sendiri. Namun Aruna belum memberikan jawaban. Ia tidak tergesa. Tidak lagi. Ia hanya berkata, "Saya butuh waktu untuk memutuskan. Keputusan ini bukan soal bisnis. Ini tentang hidup saya." Investor mengangguk memahami bahwa yang sedang Aruna hadapi jauh lebih dalam daripada sekedar laporan keuangan.
Sore itu, Aruna berjalan keluar gedung pertemuan dengan langkah yang mantap. Langit mulai berwarna jingga. Cahaya senja memantul di gajah gedung tinggi, menciptakan pendar lembut yang menenangkan. Ia belum memilih jalur akhir. Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang yang mengekangnya. Setiap keputusan yang akan ia ambil selanjutnya, apapun itu, akan murni menjadi keputusan seorang wanita yang telah menemukan suaranya kembali. Dan suara itu semakin kuat, semakin jerih, menjadi tanda bahwa Aruna siap menggenggam arah hidupnya sendiri. Aruna berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya, memandangi hamparan kota yang kini terasa berbeda baginya. Lampu-lampu gedung tampak seperti garis-garis takdir yang ia pilih sendiri jalurnya. Begitu banyak yang telah ia lalui. Begitu banyak luka yang ia sembuhkan dengan caranya sendiri. Sore itu, ia tahu bahwa inilah hari ketika semuanya akan menemukan bentuk akhirnya. Di tangannya, sebuah map berisi dokumen lengkap tentang laporan keuangan yang dipalsukan Damar. Semua bukti yang ia kumpulkan dengan sabar dan hati-hati. Semua data itu bukan hanya tentang kejahatan finansial, melainkan gambaran utuh bagaimana Damar membangun dunia penuh kebohongan untuk mempertahankan namanya. Dunia yang selama ini mengekang Aruna. Narpati masuk ke ruangan, meletakkan berkas lain di meja. Semuanya siap. Kalau kau ingin melaporkan dia ke Dewan Komisaris, prosesnya akan langsung berjalan. Tidak ada celah baginya untuk lolos. Aruna duduk perlahan mengusap folder di tangannya. Wajahnya tidak lagi menyimpan amarah yang membara seperti dulu. Kini yang tampak hanyalah ketenangan perempuan yang telah memahami banyak hal. Tentang dirinya, tentang cinta, tentang nilai hidup. Aku sudah memikirkannya, kata Aruna, suaranya stabil. Damar harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Bukan karena aku ingin melihatnya hancur, tapi karena perusahaan ini dibangun dengan kerja keras banyak orang. Aku tidak bisa membiarkan seseorang yang penuh tipu daya tetap memegang kendali. Narpati tersenyum tipis. Aku tahu kau akan mengambil jalan itu. Ini bukan balas dendam, ini keadilan. Aruna mengangguk. Balas dendam tidak akan membuatku tenang, tapi membiarkan kebenaran berdiri. Itu yang akan membawaku maju. Ketika rapat darurat dewan dimulai, suasana ruangan begitu tegang hingga hampir bisa dirasakan dari udara yang dingin. Damar duduk di ujung meja, wajahnya pucat, matanya gelisah. Saat Aruna masuk, tatapan semua orang tertuju padanya. Penampilannya tegas, elegan, dan berwibawa. Damar menelan ludah. Aruna, tolong, tidak seperti ini. Kita bisa bicara baik-baik. Aruna hanya memandangnya sekilas, tak lagi memecah atau mengeringkan hatinya. Rasa sakit itu sudah selesai. Yang tersisa kini hanyalah kejelasan. Ia menyerahkan berkas-berkas itu ke meja pimpinan rapat. Semua ada di dalam, silakan diperiksa. Salah satu komisaris bertanya, Anda yakin ingin melanjutkan ini? Aruna mengangguk. Perusahaan ini bukan milik satu orang, dan masa depan puluhan karyawan bergantung pada kebenaran. Damar mencoba berdiri dan meraih tangan Aruna. Tetapi Narpati berdiri di belakangnya, memberi batas. Cukup, Damar. Aruna, aku bisa diperbaiki. Aku takut kehilangan semuanya. Suara Damar pecah. Aku butuh kamu. Aruna memandangnya lama. Bukan dengan benci, bukan dengan cinta, melainkan dengan kedewasaan menyakitkan yang hanya bisa lahir dari pengalaman pahit. Jika benar kamu butuh aku, kamu tidak akan menjatuhkanku di sepanjang jalan. Aku memilih diriku sekarang. Dan ini bukan tentang kita lagi. Damar menunduk, bahunya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia terlihat seperti seseorang yang sadar bahwa ia telah menghancurkan dirinya sendiri, bukan dihancurkan oleh orang lain. Beberapa minggu setelah pemecatan resmi Damar dari perusahaan, Aruna berjalan sendirian menyusuri lobi gedung yang dulu selalu membuatnya merasa kecil. Kini, ia melangkah dengan kepala tegak. Investor-investor yang dulu memandangnya sebagai pelengkap Damar, kini menyapa dengan hormat.
Perusahaan memasuki era baru. Aruna ditawari posisi strategis, tetapi ia memilih menjadi konsultan independen, membangun jalannya sendiri tanpa ikatan masa lalu. Ia pindah ke apartemen kecil namun hangat, menata hidup barunya dengan perlahan. Tidak ada kemewahan berlebihan, tidak ada drama rumah tangga yang menghimpit nafas. Hanya Aruna, dirinya sendiri, dan kebebasan yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Pada suatu sore, ia berdiri di balkon apartemennya menatap matahari tenggelam. Angin membawa perasaan damai yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tersenyum tipis pertama kalinya tanpa rasa pahit menempel di dada. Ia menatap buku catatannya, menulis satu kalimat. Aku akhirnya pulang pada diriku sendiri. Cerita Aruna adalah cerita banyak perempuan yang diam demi cinta, menahan sakit demi rumah tangga, mengerahkan tenaga tanpa pernah diakui. Namun ketika batas kesabaran dilewati dan harga diri diinjak tanpa ampun, perempuan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Kekuatan untuk bangkit, kekuatan untuk memilih diri sendiri, kekuatan untuk menegakkan kebenaran tanpa harus terjerat kebencian. Aruna bukan tumbang oleh pengkhianatan, justru ia lahir daru karenanya. Jangan pernah meremehkan perempuan yang mulai mengenali nilainya. Mereka bukan kalah. Kesedihan mereka bukan kelemahan. Ketika mereka berdiri, dunia akan tahu bahwa yang selama ini mereka tahan bukan air mata, melainkan kekuatan.